teman-teman penikmat cerita horor, seram, mistis, penuh misteri di channel Spesial Horor. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Semoga selalu nyaman, tentram, bahagia, dan gembira. Jangan lupa tersenyum, karena kata orang bijak, terkadang kegembiraanmu adalah sumber senyummu, tapi terkadang senyummu bisa menjadi sumber kegembiraanmu. Keep smile. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor berjudul asli Juwita dari akun Twitter @MissViola yang berkisah tentang sosok tak kasat mata di rumah sakit. Selamat menyimak dari awal hingga akhir cerita. Semoga suka dan terhibur. Salam horor. Cerita ini tentang Juwita, gadis cantik keturunan Tionghoa. 7 Juli 2019. Waktu itu aku dapat kabar kalau papa masuk masa kritis. Papa sudah hampir 3 bulan di rumah sakit karena komplikasi. Berangkat dari Jogja sekitar jam 2 siang dan sampai di Semarang hampir menjelang maghrib. Untuk masuk ke ruang rawat papa cukup jauh. Kamarnya ada di pojok belakang. Setelah melewati pos security rumah sakit, aku harus melewati taman yang cukup luas. Di tengah taman itu ada kolam ikan dengan patung Yesus yang cukup besar. Di pinggir kolam, di balik patung itu, ada satu perempuan. Cantik sekali. Dia pakai baju pasien selayaknya baju operasi. Duduk sambil menangis. Aku sempat berhenti sebentar. Aku lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk memastikan ini setan apa manusia. Begitu melihat ke bawah, ada darah mengalir di kakinya. Aku sempat ragu, itu manusia atau bukan. Sampai waktu aku mau deketin, tiba-tiba dia diam dan menengokku sambil melotot. Kelihatan jelas air mata yang keluar dari matanya itu darah. Dia masih melotot dan aku masih seperti mematung. Tidak tahu kenapa tidak bisa bergerak, otot rasanya kaku. Terus dia membuka mulutnya lebar sekali dan dia berteriak. Tapi teriakan yang melengking tinggi dan kencang sekali sampai telingaku rasanya berdenging parah, seperti mau pecah gendang telinga. Di saat itulah aku langsung kabur, lari sampai aku dicegat satpam karena tidak boleh lari-lari di lorong rumah sakit dan tidak boleh bikin gaduh. Selama aku lari itu, aku masih sempat beberapa kali menengok ke arahnya. Dan dia masih dengan posisi dan pose yang sama. Aku juga masih bisa mendengar teriakannya. Sialan, sudah malam malah bikin orang olahraga sampai ngos-ngosan begini. Sambil mengatur nafas, aku mulai bisa jalan pelan-pelan menuju ke ruang rawat inap papa. Papa dirawat di lantai 3. Dan karena sudah capek sekali, aku memutuskan untuk diam-diam naik lift pasien. Karena kalau naik tangga capek sekali. Dan kalau naik lift tamu mesti jalan lagi. Sedangkan aku sudah loyo sekali. Begitu pintu lift terbuka, betapa kagetnya aku melihat cewek itu lagi di dalam lift dengan mulut yang terbuka lagi. Tapi salah satu sisi mulutnya itu sobek. Jadi aku bisa melihat gigi dalamnya yang berdarah-darah dan lagi-lagi berteriak
sampai membikin telinga sakit sekali. Karena refleks kaget dan takut, akhirnya aku lari menuju tangga dan langsung naik. Tapi karena takut dimarahin lagi, setiap melewati nurse station aku stay cool begitu. Jalan pelan-pelan, terus lari, naik lagi. Sampai akhirnya aku sampai di lantai 3. Rumah sakit ini cukup sepi, apalagi kalau bukan jam besuk. Aku lihat nurse station di lantai 3 juga sepi. Cuma ada satu perawat yang sedang menulis-menulis begitu. Aku langsung menuju kamar rawat inap papa. Keburu ingin cepat ketemu dan pengen segera minta minum karena sudah capek banget lari-larian. Sayang, tidak melihat timbangan. Kalau ada, mungkin pas aku menimbang sudah turun 10 kiloan. Aku masuk ke kamar dan melihat papaku sudah dipasangi alat banyak sekali. Alat untuk mengecek kadar oksigen atau apalah. Terus alat untuk memonitor detak jantung. Infusannya ada 3 kantong. Selang oksigen di hidung. Hancur hatiku melihat kondisi papa. I miss you, Pa. Aku tahu Mama baru selesai menangis waktu aku masuk. Aku sudah mau menangis juga. Tapi aku tahu kalau aku menangis, Mama akan ikut menangis lagi dan aku juga tidak mau Papa sedih melihat kita. Aku mandi dulu ya, Mah. Gerah juga habis perjalanan jauh. Iya, habis itu cari makan sekalian. Setelah mandi, aku gosok gigi. Dan kebiasaanku setelah gosok gigi, aku berkumur dengan obat kumur, biar wangi. Wastafel untuk sikat gigi ada di depan kamar mandi. Di samping wastafel ada jendela gede. Jadi sambil kumur-kumur karena gabut, aku iseng melihat pemandangan kota Semarang dari atas. Jadi aku membuka kurdennya. Bukannya pemandangan kota yang kulihat, malah ada si cewek tadi lagi melayang di luar jendela. Dan dari kakinya masih kelihatan ada banyak darah mengucur. Matanya masih melotot. Tidak tahu dia merasa perih atau tidak. Dan mulutnya masih terbuka. Karena kaget, obat kumurnya aku telan. Langsung perih itu tenggorokan menelan obat kumur, mana pakai yang biru tua lagi. Pedes, sepedes-pedesnya. Aku langsung menutup itu korden dan buru-buru mencari air putih. "Kenapa kamu?" tanya Mama. "Nggak apa-apa, Mah, obat kumurnya ketelen," sambil minum terus. "Alah, kok ya bisa begitu toh? Minum tuh teh, air putih, sirup. Malah minum obat kumur. Namanya nggak sengaja, Mah. Bagaimana? Makan pisang tuh, biar hilang perihnya. Memang bisa. Ya nggak tahu. Mama tidak pernah nelen obat kumur kok. Au ah." Aku masih terkejut dan terheran-heran. Duduk di sofa sambil mengatur nafas. Berharap dia tidak muncul lagi. Kalaupun dia akan muncul lagi, aku sudah bertekad untuk tidak mau kaget. Aku sebenarnya sudah males mau keluar makan, tapi mamaku sudah ngoceh mulu seperti burung kakak tua hinggap di jendela. Mamaku tuh kalau lapar, buset, kalah penyiar radio. Dan karena jam besuk sudah habis, kalaupun order GoFood, kita tetap mesti keluar mengambil makanannya. Jadilah aku mau tidak mau memaksakan kaki melangkah untuk menuju pos security untuk mengambil makanan yang baru dipesan lewat GoFood. Untungnya selama perjalanan menuju ke pos security aku tidak melihat apa-apa. Cuma paling sekelebat lalu lalang. Biasalah, namanya rumah sakit. Wah, aman batinku. Tidak ada si cewek rese itu lagi.
Setelah aku mengambil pesanan GoFood kami dan aku mulai berjalan lagi menuju kamar rawat papa, lagi-lagi dikagetin. Lama-lama jantungan aku ikut dirawat ini gara-gara dikagetin terus. Si cewek itu berdiri di belakang patung tempat pertama kali kami ketemu tadi. Masih dengan pose muka yang sama. Dan masih teriak waktu melihat aku. Karena kesal, aku pun beranikan diri. Kamu, kalau mau ngomong, ngomong baik-baik. Kalau tidak bisa ngomong baik-baik, tidak usah ganggu-gangguin aku. Ini kalau sampai gendang telinga pecah, memang kamu bisa bayarin operasinya. Tidak ada jawaban darinya. Cuma di antara suara teriakannya samar-samar, aku bisa mendengar suara tangisan. Masih tidak ada jawaban juga. Wah, benar-benar ini mah. Oke ya, kalau tidak bisa ngomong baik-baik, bodoh amat. Lalu aku cabut. Karena aku baru ingat kalau aku membawa makanan dan mamaku di atas lagi kelaparan sekali. Dan aku tidak mau diomelin. Karena kelamaan, karena kalau mama ngomel lebih ngeri dari setan ini. Selesai makan. Aku melihat mamaku sudah ngantuk sekali. Aku pun sebenarnya mengantuk. Cuma tidak mau langsung tidur karena katanya kalau habis makan langsung tidur itu bikin tambah gendut. Sambil menunggu makanannya turun, aku mengajak ngobrol papa. Aku tahu papa pasti bisa mendengar aku ngomong apa walaupun papa belum sadar sepenuhnya. Aku sudah hampir mau menangis. Tapi tidak jadi, karena waktu aku melihat ke depan pintu, tahu kan, pintu kamar rumah sakit pasti ada jendela kecil begitu di pintunya. Ada cewek putih lagi melihatku ke dalam kamar. Karena aku pikir mungkin itu mau besuk papa. Walaupun aneh juga, masa besuk jam 12 malam? Ya masa dikasih masuk juga sama sekuritinya. Jadi aku membuka pintu untuk bertanya. Waktu aku membuka pintunya, tidak ada, kosong. Aku pikir aku halusinasi atau apa. Aku sampai keluar dari kamar untuk memastikan tidak ada orang di situ. Sampai aku balik badan mau masuk, ternyata dia ada di belakangku. Kamu siapa ya? Aku mau bicara, kali ini baik-baik kok, katanya. Oh, kamu. Oke, bicara saja. Jangan di sini, katanya lagi. Aku pikir mungkin dia mau bicara di dekat kolam ikan, karena kan tadi ketemunya di sana. Aku berjalan mengikutinya dan ternyata benar. Dia mengarahkan ke kolam ikan. Aku duduk, dia juga duduk. Dia diam, aku gregetan. Katanya mau cerita. Kalau diam-diam saja, aku balik sajalah. Aku mati di sini. Aku sakit hati. Nama kamu siapa? Kenapa matinya? Sakit hati kenapa? Gara-gara aku? Tidak kan? Kalau tidak, kenapa gangguin aku terus? Namaku Juwita. Aku tidak sakit hati gara-gara kamu. Aku cuma kaget saja. Kenapa kamu bisa melihat aku tadi? Aku tidak tahu kamu bisa bicara juga sama aku. Maaf ya. Ya, setidaknya nanya kek, apa kek, gimana kek. Kayak tadi itu ganggu tahu. Mbak, ngapain di sini malam-malam bicara sendiri? Tiba-tiba suara security mengagetkanku. Oh, itu enggak pak, lagi nelpon. Di dalam tidak ada sinyal. Untung saat itu aku membawa HP. Dan untung gercep pura-pura teleponan. Walah, ya sudah. Mari mbak. Iya pak. Sambil masih sok-sokan menelpon. Oke, lanjut. Gimana? Dulu
Aku menikah dengan anak seorang pengusaha besar dari kota. Tapi karena usaha suamiku di sini, jadi kami tinggal berdua di sini. Awalnya pernikahan kami sempat ditentang oleh keluarganya, yang bagi mereka margaku kasta terbawah dan akan memalukan nama keluarga. Apalagi aku bukan dari keluarga kaya yang bagi mereka tidak layak dijadikan menantu. Tapi karena rasa cinta yang terlalu besar, suamiku nekat menikahiku. Sampai saat aku hamil 8 bulan, keluarga suamiku datang ke sini, membeli rumah di sini dan mengajak aku dan suamiku tinggal bersama mereka dengan alasan supaya cucunya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Aku pikir mereka sudah bisa menerimaku karena perlakuan mereka padaku cukup baik. Sampai saat aku sudah saatnya melahirkan, tiba-tiba mertuaku melarangku ke rumah sakit dan memutuskan untuk memanggil bidan ke rumah. Karena waktu itu aku sudah tidak kuat lagi, aku menuruti apa kata mertuaku dan akhirnya melahirkan di rumah. Setelah bayiku lahir, entah kenapa bayiku langsung dibawa keluar dari kamar. Bahkan plasentanya pun belum dilepaskan. Aku bingung, suamiku pun aku cari tidak ada, karena mungkin saat itu masih dalam perjalanan menuju ke rumah. Aku masih lemas, aku panggil semua orang, tidak ada yang datang. Aku kumpulkan semua tenaga yang aku punya untuk berdiri mencari mereka. Nihil, aku tidak menemukan siapapun, tidak ada satu orang pun di rumah itu. Aku semakin lemas, aku bisa melihat darah yang keluar semakin banyak. Aku bingung dan panik. Aku pun memutuskan untuk segera ke rumah sakit. Aku keluar dari rumah dan kebetulan ada becak yang lewat. Aku meminta tolong untuk diantar ke rumah sakit dan aku diantar ke rumah sakit ini. Aku semakin lemas, rasanya dingin sekali dan aku tidak bisa merasakan badanku. Seketika, semua rasanya gelap. Saat aku bangun, aku kaget karena badanku ada di atas kasur. Di luar, aku melihat ada suamiku. Aku panggil dia, tapi tidak ada respon. Aku melihat ada juga mertuaku datang dan memeluk suamiku yang menangis. Sejak saat itu, aku sadar aku sudah mati. Juwita menangis sejadi-jadinya. Aku pun yang mendengar ceritanya speechless, tidak tahu mesti ngomong apa. Lalu anakmu? Aku tidak tahu dia di mana. Aku tidak tahu dia sama siapa. Bahkan aku tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Aku juga tidak tahu dia dikasih nama siapa. Sebenarnya aku curiga sama mertuamu sih. Tapi apa tidak lebih baik kamu ikhlaskan kematianmu? Toh kita tidak bisa berbuat apa-apa kan? Semakin kamu memendam rasa sakit hati itu, semakin sulit kamu nyebrangnya. Apa kamu mau jadi setan gentayangan begini terus? Aku yakin anakmu dimanapun dia berada pasti dia bahagia. Apa salahku sampai diperlakukan begini? Bahkan orang tuaku belum melihat cucunya, tapi sudah dipisahkan seperti ini, kata Juwita lagi. Kamu tidak salah, mereka yang jahat. Tapi kan kita tidak bisa apa-apa. Kita cuma bisa menunggu biar karma yang membalas perlakuan mereka. Aku yakin pasti ada balasannya. Kita tidak tahu kan sekarang sudah dapat balasannya atau belum. Berharap saja sudah dibalas sama Tuhan. Kamu harus tenang, jangan terjebak di dunia ini. Move on. Juwita tersenyum. Terima kasih ya karena mau mendengarkan ceritaku. Maaf soal kejadian tadi. Aku tidak bermaksud jahil atau iseng. Kalau suatu saat nanti kamu mau cerita, panggil aku saja. Aku pasti datang, katanya.
Iya, terima kasih kembali. Aku balik ya, sudah ngantuk nih. Aku pun pergi meninggalkannya. Sesekali menengok untuk mengecek dia masih ada di sana atau tidak. Ternyata tidak. Semoga kamu tenang di alam sana, Juwita. Ikhlaskanlah. Seminggu kemudian, kondisi papaku semakin drop. Dokter bilang alat-alat ini hanya membantu hidupnya, bukan menyembuhkannya. Papaku kena kanker dan sudah menjalar dari liver sampai ke tulang belakang. Aku dan mama masih berharap ada keajaiban. Tapi ternyata bagi Tuhan, papa sudah harus pulang ke surga. 14 Juli 2019 jam 18:05. Papa menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak dipungkiri betapa hancurnya aku saat itu. Papa pernah janji mau sehat sampai aku nikah nanti. Tapi Tuhan lebih sayang papa. Tuhan mau angkat penyakit papa dan kasih tempat terindah buat papa. Sungguh sangat susah untuk ikhlas. Saat papa dibawa ke ruang jenazah dan mama mengurus surat kematian papa, aku berjalan lemas ke kolam ikan. Aku duduk dan menangis sejadi-jadinya di sana. Aku tidak peduli. Orang lalu lalang bingung melihat ke arahku. Tiba-tiba kepalaku dielus. Aku mengangkat kepalaku dan aku melihat ada Juwita lagi mengelus-elus kepalaku. Ikhlaskanlah, Vi. Papamu sudah tidak sakit lagi. Itu, papamu sudah bisa senyum, sudah segar bugar. Ikhlaskan dan doakan supaya papamu bisa pergi dengan tenang. Aku melihat ke depan. Di ujung sana, aku melihat papa. Pakai kemeja putih, celana putih, papa kelihatan bahagia sekali. Kelihatan gemuk. Seperti kayak waktu papa masih belum sakit. Papa melambaikan tangannya, seolah memberikan salam perpisahan. Melihat papa, aku makin menangis, dadaku seperti ditusuk pisau. Sakit sekali. Kehilangan papa saat aku belum bisa bikin papa bangga melihat aku jadi orang sukses. Tapi papa sudah happy. Kelihatan dari wajahnya yang begitu ceria. Semua penyakit papa sudah disembuhkan. Papa berhak bahagia. Ikhlaskan, Vi, ikhlaskan. Maafkan kesalahannya, doakan dia, ikhlaskan supaya lapang jalannya. Terima kasih, Juwita. Saat itu aku baru sadar kenapa mengikhlaskan kepergian dirinya sendiri begitu susah. Ternyata memang sesulit itu untuk ikhlas ditinggalkan. Aku yang waktu mengajarkanmu untuk ikhlas, ternyata justru aku yang begitu susah ikhlasnya. Tapi terima kasih untuk ada di sana, Juwita.